Kita lanjut ke modul 2, hukum dan administrasi perencanaan. Kita masuk ke materi hukum tata ruang. Hukum tata ruang itu disadari ketika adanya kebutuhan-kebutuhan terhadap pengaturan ruang permukiman pada mulanya. Ini kita temukan dari aspek sejarah masa lampau ya, di mana hukum-hukum itu dimunculkan dari kearifan lokal di berbagai masyarakat tradisional pada waktu itu, dan kita mendapatkan pesannya melalui beberapa metode komunikasi masa lalu ya, dari Bakaba atau catatan di Babat, Sulawesi itu adalah Galigo dan sebagainya. Kemudian juga sebenarnya di masa lampau itu juga sudah ada beberapa hukum-hukum tata bangunan ya, yang mungkin ini datangnya dari India, yaitu Vastu Sastra, dan ini yang mendasari dulu terbangunnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan seterusnya. Termasuk juga di Bali itu juga ada beberapa hukum-hukum lama ya yang masih mereka pertahankan, seperti Astabuni, Astakosala, Astakosali, dan seterusnya. Nah, secara tertulis kita uh, masuk ke dalam era ketika kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1602 ya, dan mereka sudah mulai menuliskan beberapa aturan-aturan hukum ya, terutama pada kawasan-kawasan yang mereka kuasai pada waktu itu ya, dan dalam bentuk statblad dan sebagainya, ataupun catatan hukum lainnya ya. Dan pernah pada tahun 1642 ini dikumpulkan yang disebut dengan Statuten van 1642, merupakan kodifikasi ya, daripada hukum-hukum yang eh, pernah mereka buat ya, atau kalau sekarang ini seperti model Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian kita mendapatkan juga ya, dari waktu ke waktu sampai kepada era eh, perang kemerdekaan, mereka sempat membuat undang-undang eh, pembangunan kota ya, atau Start Forming for Ordonansi ya, tahun 1948, dan SPV ya, tahun 1949. Dan perkembangan cukup panjang juga sampai pernah dirumuskan Undang-Undang Bina Kota tahun 1968, dan baru terwujud menjadi undang-undang dalam hukum positif kita melalui UPR tahun 1992, dan kemudian ada penyempurnaan di dalam UPR tahun 2007 ya. Dan secara umum seluruh aturan-aturan itu mengatur, terutama menyangkut masalah tertib bangunan, harmonisasi lingkungan, tertib administrasi pembangunan, dan isu-isu strategis lainnya. Dan di dalam Undang-Undang Penataan Ruang tahun 2007 itu sudah dirumuskan asas-asas penataan ruang, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam UPR 2007 juga sudah ditentukan bentuk penyelenggaraan penataan ruang, yaitu ada perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, dan kelembagaan. Dalam perencanaan itu juga dikenal ada rencana umum dan rencana rinci dari nasional sampai ke tingkat kabupaten kota. Nah, secara umum kita lihat di dalam rumusan Undang-Undang 2007 itu ada 6 ya, hal yang harus ada dalam rencana tata ruang. Pertama adalah tujuan kebijakan dan strategi, kedua adalah rencana struktur ruang, ketiga adalah rencana pola ruang, yang keempat adalah penetapan kawasan strategis, yang kelima adalah arahan pemanfaatan ruang, dan yang keenam adalah arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Ditambah khusus untuk wilayah kota harus ada penyediaan ruang terbuka hijau, non hijau, jalur jalan kaki, angkutan umum, sektor informal, evakuasi, bencana, dan sebagainya. Dan kita melihat ada suatu kaitan dari Undang-Undang Perencanaan Nasional dengan Undang-Undang Tata Ruang. Sementara demikian, dan terima kasih.